Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping dan Liu Sue perlahan terbangun, merasakan seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu berat, dengan rasa sakit yang luar biasa. Sejauh mata memandang, terhampar padang pasir yang luas tak berbatas. Angin menderu kencang, membawa pasir dan kerikil yang menyengat wajah kami. Matahari yang terik bagaikan bilah pisau yang tajam, tanpa henti memanggang bumi, seakan-akan seluruh dunia telah ditempatkan dalam tungku raksasa. Tuan Muda Chen, di mana kita? Liu Sue bertanya dengan lemah, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Chen Ping menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut, berusaha keras mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka awalnya berada di aula utama reruntuhan Gunung Tianmen, bersiap untuk mengambil buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Tanpa diduga, saat mereka menyentuh buku kuno itu, cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, dan mereka langsung kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka berada di tempat yang asing ini. Aku juga tidak tahu. Tempat ini tidak seperti surga ke-9, juga tidak seperti tempat lain yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Chen Ping berkata tanpa daya. Keduanya saling berpandangan dan melihat kekhawatiran dan kegelisahan di mata masing-masing. Untuk mengetahui di mana tepatnya mereka berada, mereka memutuskan untuk terbang ke udara dan menyelidikinya. Namun, ketika mereka menyalurkan energi spiritualnya dan mencoba lepas landas, mereka menemukan bahwa tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat dan mereka tidak dapat terbang sama sekali. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa indera keilahian mereka hanya dapat menjangkau beberapa mil saja, dan kekuatan mereka sangat tertekan dibandingkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan kita bisa tiba-tiba ditekan sekeras ini? Saya tidak bisa bernapas, kata Liu Sue cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri, jangan panik. Karena kita tidak bisa terbang. Ayo kita jalan-jalan dan lihat apakah ada orang di sana dan tanyakan tempat apa ini. Maka, dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh mereka yang sudah letih itu maju di atas pasir yang panas. Menyengat itu, setiap kali mereka melangkah, mereka meninggalkan jejak kaki yang dalam, dan pasir yang panas membakar kaki mereka hingga menembus sol sepatu. Namun, untuk mengungkap rahasia tempat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, suara gemerisik datang dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah pasir. Chen Ping dan Liu Sue segera menjadi waspada, berdiri saling membelakangi dengan mata tertuju ke depan. Tak lama kemudian, sekelompok ular muncul dari pasir. Ular-ular ini beragam ukuran dan warnanya, ada yang hitam, legam dan ada pula yang berwarna-warni. Mereka mendesis dan menjentikkan lidah, mengepung Chen Ping dan Liu Sue, mata mereka berbinar-binar karena keserakahan. Oh tidak, segerombolan ular. Liu Sue berseru kaget, menggenggam pedang panjangnya erat-erat, siap menghadapi serangan kawanan ular itu kapan saja. Chen Ping mengepalkan tangannya, sedikit tekad di matanya, jangan panik, kami akan menangani ini dengan hati-hati. Ular-ular itu mulai menyerang, menyerbu ke arah mereka seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Chen Ping dan Liu Sue segera mengacungkan senjata mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan kawanan ular. Namun, karena kekuatan mereka ditekan, gerakan mereka menjadi jauh lebih lambat, dan butuh banyak usaha untuk mengusir setiap ular. Seiring pertempuran berlanjut, kawanan ular itu semakin banyak, seakan tak berujung. Chen Ping dan Liu Sue perlahan mulai kesulitan bertahan, menderita beberapa gigitan ular yang membuat pakaian mereka berlumuran darah. Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Chen Ping berteriak keras. Tepat pada saat itu,
seekor ular raksasa muncul dari kerumunan ular. Ular ini setebal ember, dan sisiknya berkilauan. Dengan kilau metalik, La adalah Raja Ular. Raja Ular menjentikkan lidahnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah mengejek Chen Ping. Dan Liu Sue. Melihat Raja Ular, Chen Ping tiba-tiba teringat garis keturunan naga emas dalam dirinya. Naga emas adalah raja segala binatang dan memiliki efek jera alami terhadap ular-ular ini. Tanpa ragu, dia memotong jarinya dan meneteskan darahnya ke tanah. Dalam sekejap, kekuatan naga yang kuat terpancar dari Chen Ping dan menyebar keluar. Merasakan kekuatan naga itu, ular-ular itu mundur ketakutan dan mendesis sedih. Bahkan Raja Ular yang sombong pun menunjukkan rasa takut, ragu sejenak, lalu berbalik dan memimpin gerombolan. Ularnya pergi. Chen Ping dan Liu Sue menghela napas lega lalu jatuh ke tanah, terengah-engah. Pertarungan itu telah melelahkan mereka, dan kini mereka merasakan nyeri di sekujur tubuh, bahkan tidak mampu menggerakkan jari-jari mereka. Hampir saja, kalau bukan karena garis keturunan naga emasmu, kita mungkin sudah mati di sini hari ini. Liu Sue berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Chen Ping mengangguk, iya, sepertinya garis keturunan naga emas masih berguna. Namun, kita perlu mencari tempat untuk beristirahat dan mengobati luka kita sesegera mungkin. Saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki datang dari tidak jauh. Chen Ping dan Liu Sue segera menjadi waspada, mencengkeram senjata mereka erat-erat dan menatap tajam ke arah datangnya suara itu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dan seorang anak muncul di hadapan mereka. Perempuan tua itu berambut abu-abu dan berwajah keriput, berjalan dengan tongkat, langkahnya terlatih-tatih. Anak itu masih kecil, sekitar 15 atau 16 tahun, menatap Chen Ping dan Liu Sue dengan mata terbelalak. Penuh rasa ingin tahu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita tua itu bertanya dengan waspada. Chen Ping buru-buru berkata, Pak, kami datang dari tempat lain dan tak sengaja tersesat di sini. Bisakah Anda memberi tahu kami di mana tempat ini? Mendengar kata-kata Chen Ping, kewaspadaan wanita tua itu sedikit berkurang. Ini adalah alam tanah roh yang terlantar, dunia yang terlupakan. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanah roh yang terlantar. Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, mereka juga tidak tahu di mana spirit Wastelen ini berada. Pak Tua, kami tidak tahu kenapa kami sampai di sini. Kami berada di reruntuhan ketika kami menyentuh sebuah buku kuno, lalu kehilangan kesadaran, dan ketika kami bangun, kami sudah ada di sini. Chen Ping mengatakan kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, wanita tua itu berpikir keras, buku kuno. Mungkinkah itu buku legendaris? Sudahlah, kita tidak usah bahas itu dulu. Kamu kelihatan terluka. Kenapa kamu tidak kembali ke desa kami? Kami punya tanaman herbal di sana yang bisa membantu mengobati lukamu. Chen Ping dan Liu Sue ragu sejenak. Mereka tidak tahu apakah wanita tua dan anak itu dapat dipercaya, tetapi mereka terluka parah dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengikuti mereka kembali ke desa untuk melihat-lihat. Maka mereka pun mengikuti wanita tua dan anak itu menuju desa. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu terus mengobrol dengan mereka, menanyakan dari mana mereka berasal dan seperti apa dunia luar. Chen Ping dan Liu Sue menjawab dengan hati-hati sambil mengamati sekeliling mereka. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Desa ini kecil, hanya berpenduduk beberapa lusin rumah tangga. Sebagian besar rumah dibangun dari lumpur dan batu, dan terlihat sangat sederhana. Ketika penduduk desa melihat wanita tua itu kembali bersama dua orang asing, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu membawa Chen Ping dan Liu Sue ke sebuah rumah bobrok, lalu mengambil beberapa tanaman herbal dan
Mengobati luka mereka. Saat merawat luka-luka, Chen Ping dan Liu Sue memperhatikan bahwa penduduk desa tampak sangat aneh, dengan keserakahan dan ketidakpedulian di mata mereka. Pak Tua, kenapa orang-orang di desa ini terlihat agak aneh? Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tangan wanita tua itu sedikit gemetar, lalu berkata, "Jangan terlalu dipikirkan, mereka semua orang baik. Kamu istirahat dulu di sini, aku akan carikan makan untukmu." Setelah berkata demikian, perempuan tua itu bergegas meninggalkan rumah itu. Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat sedikit kegelisahan di mata masing-masing. Mereka punya firasat samar bahwa desa ini menyembunyikan suatu rahasia. Setelah menghabiskan 2 hari di desa, Chen Ping dan Liu Sue mendapati penduduk desa semakin aneh. Mereka selalu menatapku dengan mata serakah, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Terlebih lagi, mereka mendapati bahwa penduduk desa itu sering berkumpul secara diam-diam di tengah malam. Tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Luar, pada malam ketiga, Chen Ping dan Liu Sue sedang beristirahat di rumah ketika mereka tiba-tiba mendengar keributan di. Mereka segera menjadi waspada, diam-diam berjalan ke pintu, dan mengintip keluar melalui celah pintu. Penduduk desa terlihat memegang obor dan mengelilingi rumah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang tegap, memegang pisau besar di tangannya dan memiliki tatapan tajam di matanya. "Kalian berdua orang luar pasti punya banyak harta karun. Serahkan sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan." Pria parubaya itu berteriak keras. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Chen Ping dan Liu Sue langsung mengerti segalanya. Ternyata penduduk desa itu sudah lama menginginkan mereka dan ingin membunuh mereka untuk mendapatkan sumber daya mereka. "Dasar orang serakah. Kami datang ke desamu untuk meminta bantuanmu karena kebaikan, tapi kalian malah ingin mencelakai kami," geram Chen Ping. Pria parubaya itu mencibir, "Cukup omong kosongnya. Di dunia yang kejam ini, hanya kekuatan yang berkuasa. Kalian berdua orang luar, dengan kekuatan yang terbatas, bukan tandingan kami. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, serahkan harta itu dengan patuh, atau kalian hanya akan menghadapi kematian." Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat pandangan tegas di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan karena penduduk desa bersikap tidak baik, mereka tidak boleh menyalahkan penduduk desa karena bersikap tidak adil. "Pemimpin Liu, ayo!" teriak Chen Ping dan menyerbu lebih dulu. Liu Sue sama sekali tidak takut, lah mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang tajam menebas ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu menghindari serangan energi pedang dengan langkah samping yang cepat, lalu mengacungkan pedang besarnya dan menebas Liu Sue. Chen Ping kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melepaskan teknik pamungkasnya, mengirimkan rune emas terbang dari tubuhnya dan menembak ke arah penduduk desa di sekitarnya. Penduduk desa berebut untuk menghindari rune tersebut, tetapi banyak yang tetap terkena rune tersebut, sambil menjerit kesakitan. Pertempuran langsung memanas. Meskipun Chen Ping dan Liu Sue kalah telak, mereka bertempur mati-matian melawan penduduk desa, mengandalkan pengalaman tempur mereka yang kaya dan tekad yang kuat. Namun, penduduk desa itu sangat banyak dan ganas. Mereka terus menyerbu dari segala arah, mengepung Chen Ping dan Liu Sue. Dalam pertempuran sengit, Chen Ping dan Liu Sue secara bertahap mendapati diri mereka tidak mampu bertahan. Beberapa luka lagi muncul di tubuh mereka, dan darah terus mengalir. Namun mereka tidak menyerah dan terus bertahan dengan gigih. Tepat ketika mereka merasa putus asa, Chen Ping tiba-tiba teringat garis keturunan naga emas di tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menyalurkan energi spiritualnya, mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga emas. Dalam sekejap, kekuatan naga yang kuat terpancar darinya dan menyebar keluar.
Penduduk desa merasakan kekuatan naga itu dan mundur ketakutan, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Bahkan pria parubaya yang sombong itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan memiliki kekuatan sebesar itu. Hai bajingan serakah, hari ini adalah kiamat kalian. Chen Ping berteriak dan segera membentuk segel tangan, menyemburkan sinar cahaya keemasan dari tangannya ke arah penduduk desa. Penduduk desa berlarian untuk menghindari cahaya keemasan itu, tetapi banyak yang tetap terkena. Tubuh mereka langsung terkoyak, berubah menjadi awan kabut darah yang menghilang ke udara. Melihat keadaan tidak berjalan baik, pria parubaya itu berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, Chen Ping tidak membiarkannya lolos begitu saja, melesat dan muncul di hadapan pria parubaya itu dalam sekejap, lalu menendangnya hingga jatuh ke tanah. Ampuni kami, Tuan, kami buta akan kebesaran Anda, tolong ampuni kami. Pria parubaya itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Chen Ping menatapnya dengan dingin, dasar orang serakah, kalian takkan berhenti untuk mendapatkan harta karun itu. Hari ini kalian harus membayar harga atas perbuatan kalian. Setelah berkata demikian, tangan Chen Ping memancarkan cahaya, dan aura pedang emas menebas ke bawah, seketika. Kepala lelaki parubaya itu terpental, darah mengucur deras. Melihat kejadian itu, penduduk desa lainnya menjadi pucat pasi karena ketakutan dan berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Chen Ping menatap penduduk desa itu tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dia tahu bahwa jika bukan karena kekuatan dirinya dan Liu Sui yang besar serta efek jera dari garis keturunan naga emas, mereka mungkin sudah lama mati di tangan penduduk desa ini. Dasar bajingan serakah, kalian tidak pantas mendapat simpati. Chen Ping berkata dengan dingin, lalu cahaya di tangannya menyala lagi, dan kilatan energi pedang melesat ke arah penduduk desa. Penduduk desa menjerit kesakitan saat mereka terkena energi pedang dan langsung jatuh ke tanah dan mati. Tak lama kemudian, semua orang di desa itu mati, hanya menyisakan wanita tua dan anak itu yang hidup. Chen Ping dan Liu Sui berjalan mendekati wanita tua dan anak itu, menatap mereka dengan dingin. Wanita tua itu gemetar ketakutan, berlutut di tanah, bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan, Tuan, ampuni nyawa kami. Kami dipaksa ke dalam situasi ini oleh mereka. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti Anda. Anak itu menatap Chen Ping dan Liu Sui dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi teror. Chen Ping menatap kedua pria itu, matanya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Liu Sui berbisik, Tuan Muda Chen, mengapa kita tidak membebaskan kakek dan cucu ini? Chen Ping tidak berbicara, melainkan berjalan mendekati wanita tua dan anak itu dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saya tidak akan pernah membunuh wanita atau anak-anak. Mendengar hal ini, perempuan tua dan anak itu menghela napas lega, senyum dingin muncul di wajah mereka. Engah, tepat saat wanita tua itu menghela napas lega, pedang pembunuh naga milik Chen Ping menembus langsung tubuhnya. Wanita tua itu menatap Chen Ping dengan tak percaya dan berkata, bukankah kau bilang kau tidak akan membunuh wanita dan anak-anak? Ya, kamu juga bukan anak kecil, kata Chen Ping. Wanita tua, engah. Chen Ping menikam tubuh anak itu dengan pedang lainnya. Mata anak itu melebar. Jangan memelototiku, kau juga bukan wanita. Chen Ping mencibir. Anak. Wanita tua dan anak itu keduanya dibunuh oleh Chen Ping, dan Liu Sui, yang berdiri di dekatnya, merasa geli sekaligus jengkel dengan kejenakaan Chen Ping. Baiklah, ayo berangkat. Chen Ping hendak menyuruh Liu Sui pergi. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergemuruh, dan dunia di depan mata mereka mulai runtuh. Semuanya menjadi gelap, dan mereka berdua kembali koma. Ketika mereka perlahan terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di dunia yang sama sekali asing. Langit di sini memiliki rona ungu yang menakutkan, dan awan-awan bergulung dan melonjak bagai api yang menyala. Nyala,
Di tanah, retakan-retakan besar saling bersilangan, seolah-olah telah dirobek oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Di kejauhan, beberapa puncak gunung menjulang tinggi menembus langit, puncaknya diselimuti asap hitam. Memancarkan aura yang meresahkan. Tuan Muda Chen, di mana tempat ini? Liu Sue bertanya dengan lemah, wajahnya sepucat kertas, dengan jelas menunjukkan bahwa pertempuran dan teleportasi sebelumnya telah sangat menguras energinya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut, aku juga tidak tahu, tapi tempat ini menyeramkan dalam segala hal, kita harus berhati-hati. Keduanya berdiri, hendak menjelajahi area itu, ketika tiba-tiba mereka mendengar teriakan melengking datang dari jauh. Mereka saling berpandangan dan segera berlari ke arah datangnya suara itu. Ketika mereka tiba di sebuah lembah, pemandangan di hadapan mereka membuat hati mereka menegang. Sekelompok perampok terlihat panik mengejar sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Para orang tua ketakutan, melindungi anak mereka dengan erat di belakang mereka, sementara para perampok mengacungkan senjata tajam dan tertawa sinis. Berhenti. Chen Ping meraung dan hendak bergegas menyelamatkan ketika tiba-tiba dia mendapati dirinya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menjadi sangat berat, dan dia bergerak lambat seperti siput. Liu Sue juga menghadapi kesulitan yang sama. Matanya terbelalak, ingin segera bergegas, tetapi ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya keluarga yang terdiri dari 3 orang itu jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Tidak. Liu Sue menjerit putus asa. Di bawah pengawasan mereka, para perampok dengan cepat menangkap orang tua tersebut. Seorang perampok mengangkat pedang besarnya dan menebas ayah anak itu dengan ganas. Sang ayah berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pedang lebar itu langsung menebas bahunya, dan darah mengucur deras. Ayah! Anak itu menjerit dengan suara yang menyayat hati. Segera setelah itu, perampok lain menikam ibu anak itu dengan pedangnya. Demi melindungi anaknya, sang ibu melindunginya dengan tubuhnya sendiri dari pedang itu. Ujung pedang itu menembus tubuhnya, dan ia perlahan jatuh ke tanah, matanya dipenuhi keengganan dan kerinduan. Ibu, anak itu berlari ke sisi ibunya, air mata mengalir di wajahnya. Chen Ping terbakar amarah, berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari kendali tak kasat mata ini. Akhirnya, di tengah rasa sakit yang tajam, dia merasakan kekuatan yang mengikatnya tiba-tiba menghilang. Kalian sekumpulan binatang buas. Chen Ping meraung dan menyerang para bandit bagaikan binatang buas. Pedang pembunuh naga di tangannya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan, dan setiap ayunan pedang membawa kekuatan yang sangat besar. Liu Sue pun kembali bergerak, menghunus pedang panjangnya dan melancarkan serangan pedang yang dahsyat. Bertarung bersama Chen Ping. Para bandit itu terkejut dengan kemunculan tiba-tiba 2 orang kuat tersebut, dan seketika menjadi kacau balau. Namun di bawah komando pemimpin mereka, mereka segera bangkit kembali dan menyerang Chen Ping dan Liu Sue. Dengan senjata mereka, mata Chen Ping dingin saat dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melepaskan teknik pamungkasnya. Sinar pedang emas melesat dari tubuhnya, menuju para bandit. Kemanapun sinar pedang itu lewat, para bandit menjerit kesakitan saat terkena serangan dan langsung jatuh ke tanah, tewas. Tak mau kalah, Liu Sue melancarkan jurus pamungkas aliansi Elblis Duniawi, bayangan pedang Elblis Duniawi, yang mengakibatkan rentetan bayangan pedang tajam menghujani para bandit. Para bandit itu terkejut dan terkena sabetan pedang, darah mereka berceceran di mana-mana. Setelah pertempuran sengit, Chen Ping dan Liu Sue akhirnya berhasil menghabisi semua bandit. Mereka berjalan mendekati anak itu sambil terengah-engah. Pada saat itu, anak itu berlutut di samping jenazah orang tuanya, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Chen Ping dengan mata penuh kebencian, dan berkata dengan lantang, "Kenapa kau tidak bertindak lebih cepat? Kalau saja kau bertindak lebih cepat, orang tuaku tidak akan mati."
Chen Ping merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, lalu menjelaskan, "Nak, aku baru saja dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, yang memperlambat gerakanku. Aku baru saja lepas dari kendalinya." Namun, anak itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Ia terus menangis dan berteriak, "Kaulah yang membunuh orang tuaku. Kalau saja kau bertindak lebih cepat, mereka tidak akan mati." Melihat ini, Chen Ping juga merasakan gelombang kemarahan. Dia berkata dengan dingin, "Nak, aku mengerti rasa sakitmu saat ini, tapi kau tidak bisa salah menuduh seseorang tanpa mengetahui faktanya. Aku memang sedang dikendalikan tadi, dan aku sudah berusaha sebaik mungkin." Namun, anak itu tetap bertahan, lalu berdiri dan menerjang Chen Ping, mencoba memukulnya dengan tinju kecilnya. Chen Ping dengan cekatan menghindari serangannya. "Jangan membuat keributan," kata Chen Ping sambil mengerutkan kening. Anak itu tiba-tiba berhenti, menatap Chen Ping dengan tatapan aneh, dan berkata dengan dingin, "Aku akan membuatmu membayar nyawa orang tuaku." Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka anak itu akan mengatakan hal seperti itu. Dia hendak mengajukan pertanyaan ketika tiba-tiba dia merasakan aura berbahaya menyerbu ke arahnya. Tepat pada saat itu, anak itu tiba-tiba mengeluarkan belati dari sakunya dan menusukkan ke arah Chen Ping. Chen Ping bereaksi cepat, menghindar ke samping dan meraih pergelangan tangan anak itu pada saat yang bersamaan. "Apa yang kau lakukan?" teriak Chen Ping dengan marah. Anak itu mencibir, "Kau membunuh orang tuaku, dan aku akan membuatmu membayar." Chen Ping terkejut sekaligus marah, dia tidak menyangka anak itu begitu keras kepala. Menatap mata anak itu yang penuh kebencian, gelombang tekad tiba-tiba muncul dalam dirinya. "Nak, aku bisa membiarkanmu bertemu orang tuamu," kata Chen Ping. "Benarkah?" seru anak itu kegirangan. "Cepat, cepat, biarkan aku bertemu orang tuaku." "Itu, oke." Chen Ping mengangguk, dan dengan ayunan pedang pembunuh naga, aura pedang tajam menebas ke arah anak. "Tidak." Liu Sue tersentak kaget, dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar akan bertindak. Namun, energi pedang menembus tubuh anak itu dalam sekejap. Anak itu menatap Chen Ping dengan mata terbelalak tak percaya, lalu perlahan-lahan pingsan. "Orang tuamu menunggumu di dunia bawah. Aku akan membawamu menemui mereka." Chen Ping perlahan menyarungkan pedang pembunuh naga. "Chen Ping, kamu." Liu Sue menatap Chen Ping, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pemimpin aliansi Liu, aku tahu kau kasihan pada anak ini, tapi dia telah dibutakan oleh kebencian, dan dia bahkan mencoba membunuhku tadi. Di dunia yang keras dan kejam ini, kita tidak boleh bersikap kasihan atau berhati lembut sedikit pun, karena jika tidak, kita hanya akan membawa masalah yang lebih besar bagi diri kita sendiri." Liu Sue terdiam, dia tahu Chen Ping benar. Di dunia yang asing ini, mereka harus tetap waspada, tidak mudah percaya pada orang lain, dan tentu saja tidak boleh berhati suci. "Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," kata Chen Ping, lalu menarik Liu Sue menjauh dari lembah. Ledakan. Tepat saat Chen Ping dan Liu Sue hendak pergi, dunia di hadapan mereka runtuh sekali lagi. "Sialan, jangan lagi." Chen Ping terdiam. Keduanya kembali koma. Ketika keduanya terbangun lagi, mereka menemukan diri mereka dalam kehampaan. Melihat dunia yang kacau dan kosong di hadapannya, Chen Ping akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Tuan Muda Chen, apa ini?" Liu Sue menatap kehampaan di depannya, benar-benar bingung. Dunia yang kita temui sejauh ini adalah sebuah ujian. Chen Ping menyadari apa yang sedang terjadi. "Ujian?" Liu Sue sedikit mengernyit. "Ini adalah ujian untuk melihat apakah kita orang suci, karena di dunia ini, jika kita orang suci, kita terikat dan diculik oleh moralitas, maka mustahil untuk mencapai puncak. Ini pasti ujian dari pemilik reruntuhan."
Hanya dengan lulus ujian ini kita bisa melihat reruntuhan yang sebenarnya. Chen Ping menjelaskan, jika tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa mereka sering dipindahkan ke dunia yang tidak diketahui. Jadi, ujian macam apa kali ini? Liu Sue bertanya, aku juga tidak tahu. Pokoknya, kalau aku lihat anak-anak, perempuan, orang tua, dan perempuan, aku akan bunuh mereka. Dulu, baru memikirkan akibatnya nanti. Kata Chen Ping. Liu Sue, pada saat ini, sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul di hadapan Chen Ping dan yang lainnya. Gerbang batu itu setinggi puluhan ribu kaki dan seolah memenuhi seluruh kehampaan. Sepertinya kita harus melewati gerbang batu ini terlebih dahulu. Sambil menatap gerbang batu yang menjulang tinggi, Chen Ping berkata,